konstruk yang dulu itu di bumi hanguskan, istilahnya kan pakai dekonstruksi, mencoba untuk konstruk awal lagi, membangun bangunan pemikiran pada sosial keagamaan atau bagaimana menilai agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi tetap mengkaji Islam pada wilayah kajian pendekatan yang nanti bisa membuahkan pemahaman. Tema pada kali ini adalah Islam liberal, atau namanya Islam liberalisme atau terserahlah. Kalau kita ketahui dari diksi Islam dan liberal ini kan semacam kontradiktif, yang mana Islam pada makna wilayahnya itu mempunyai aturan-aturan, mempunyai nilai, yaitu syariat yang nanti membimbing, sehingga tidak hanya pada kebebasan yang miliki, akan tetapi kacamata umum orang mengatakan dia harus mengikuti aturan atau tatanan yang dikatakan itu syariat. Dan kalau melihat liberal ini kan artinya ya bebas, inilah suatu ideologi yang menginginkan kebebasan tanpa adanya aturan-aturan. Memahami ini juga nanti pada wilayah di Indonesia adalah dari Ulil Absor Abdallah, tokoh yang menggagas tentang Islam liberal, yakni dia membuat yang forum ini membuat kontroversi memang, yakni Jaringan Islam Liberal atau JIL. Pemikiran atas Islam liberal ini memang banyak sekali yang mengkritik, mencaci maki, hingga sampai ingin menyerang bukan menyerang dengan narasi, akan tetapi menyerang secara fisik. Dari gambaran atas Islam liberal ini, pengikut dari atau yang melanjutkan pemikiran ini, yakni ada tokoh namanya Zulik Qadir. Dia mencoba merumuskan atas Islam liberal ini. Dia membuat buku Islam Liberal Paradigma Baru, Wacana dan Aksi Islam Indonesia, menjadi diskursus memang. Jadi dia mencoba Islam liberal itu menjadi paradigma baru yang mampu untuk bisa menjawab kenyataan atau permasalahan-permasalahan yang selalu dan istilahnya itu selalu ada dan selalu menjadi perbincangan. Kalau dari Zulik Qadir ini menjelaskan pada makna Islam liberal adalah suatu gambaran atau tafsir baru yang nanti menjadi sebuah paradigma, jadi suatu tafsir dalam segi perkembangan, lebih dipasnya yaitu perkembangan pada perkembangan sosial keagamaan. Jadi keagamaan pada kita itu sering pada nilai apa yang telah ditafsirkan oleh tokoh-tokoh terdahulu, sehingga tidak ada pembaharuan pada makna yang sangat kontekstual dan sangat menjawab. Dari Islam liberal ini lebih banyak pada, kalau diistilahkan itu, mazhab kritis, atau mempunyai konsep bagaimana ada nilai kritis untuk melihat suatu permasalahan, tidak hanya meluluh pada nilai dalih yang normatif, nilai yang sudah menjadi umum orang menilai ini harus
harus harus disalahkan, harus dibumi hanguskan. Gambaran-gambaran itu yang sering. Dan juga pada Islam liberal ini mencoba lebih parahnya, bukan istilahnya itu rehabilitasi, tapi dekonstruksi. Dia itu ingin ada konstruk baru yang memang konstruk yang dulu itu di bumi hanguskan. Istilahnya kan pakai dekonstruksi, mencoba untuk konstruk awal lagi, membangun bangunan pemikiran pada sosial keagamaan atau bagaimana nilai agama itu sangat ada nilai-nilai adaptif, ada nilai yang progresif, kontekstual, ada nilai yang emansipatoris, ada nilai dia itu tidak meminggirkan orang-orang yang dinilai berbeda, yang kalau tidak sama itu langsung dicibir habis-habisan dan dihilangkan. Nah, pendekatan yang terasa pada Islam liberalisme atau Islam liberal ini adalah condong pada wilayah bagaimana masyarakat sosial, perkembangan secara empirik, yang mana nanti pendekatan yang mampu, yakni bagaimana Islam juga melihat sosiohistoris, sosiokultur, terus sosiopolitik, sosiogeografis, apapun yang nanti memang perlu untuk dielaborasi dan perlu diinterpretasi ulang, sehingga Islam liberal ini pada makna dari gambaran dari Zuli Qadir mencoba tema-tema yang perlu untuk didiskusikan, perlu untuk memang harus dibahas, untuk diejawantahkan, sehingga tema-tema yang menjadi diskusi atau menjadi pembahasan itu memang terasa sangat, istilahnya itu kontroversial, yang itu menimbulkan sensitif. Kalau dibahas sensitif, salah satunya tema-tema yang dibahas oleh Islam liberal, misal tentang Islam dan negara, kebebasan perempuan, terus kontekstual Al-Quran, Islam dipisahkan dengan politik, hingga rekonstruksi hadis sampai begitu. Jadi hadis tetapi ada rekonstruksi pemahaman atas itu. Nah, Islam Nusantara ini memang perlu kita ketahui lebih dalam. Selanjutnya, kalau kita membahas tentang Islam liberal ini, ada gambaran yang kuat yang mana ini mempunyai ciri atas Islam liberal. Pendapat ini dikemukakan oleh Mark Woodward. Dia mengatakan Islam liberal kental atau sangat kuat pada wacana dekonstruksi dalam pusat pikirannya. Jadi mencoba untuk mentafsir ulang hingga membumi hanguskan tafsir para intelektual muslim atau para ulama salaf yang terdahulu. Dekonstruksi ini mengandaikan, yakni bagaimana pembongkaran tentang pemikiran-pemikiran yang terdahulu, yang hingga sampai dianggap suatu aksioma, suatu kebenaran yang suci, kebenaran yang mutlak dan tidak bisa digoyahkan. Nilai ini adalah nilai untuk bisa mengkritisi para mujtahid, dalam artian yang dinilai mempunyai kapabilitas dan kapasitas untuk bisa mengejawantahkan atau menginterpretasikan atas Islam itu sendiri. Jadi para kaum Islam liberal ini menolak karena pemikiran itu sering terbelakang, tidak melihat globalisasi atau modernitas yang ada di dunia pada saat ini. Nah, tolak atau menolaklah
narasi-narasi yang dibangun oleh Islam liberal itu mencoba untuk mengkanter, untuk menyerang dari pemahaman atas corak Islam yang dinilai Islam formalis, kayak Islam tradisional, atau Islam yang puritan, Islam yang hanya fundamentalis, yang dinilai konservatif. Pemikiran-pemikiran itu yang sudah mapan di masyarakat dicoba atau mencoba untuk dikritisi habis-habisan dengan paradigma yang kalau mereka adalah paradigma atau interpretasi yang baru. Islam liberal ini mencoba lebih maju dan sangat adaptif melihat bagaimana budaya atau masalah sosial itu dapat diselesaikan, sehingga mencoba untuk menawarkan gambaran Islam yang itu memiliki suatu teologi pemikiran, yang mana dia merumuskan atas teologi partisipatif dan juga nilai teologi yang non diskriminatif. Jadi mencoba yang dinilai orang yang termarginalkan, orang yang dinilai ya bukan mina kubu kita, itu mencoba di dikritik habisan. Yang kaum marginal, orang yang terpinggirkan dalam nilai sosial agamanya, itu untuk dibangkitkan lagi agar ada mempunyai wilayah atau kedudukan pada Islam yang sangat adaptif ini. Dalam wilayah penafsiran dari Islam liberal ini mencoba tidak hanya pada para mujtahid yang terdahulu, tetapi para tokoh agama, dinilai para cendekiawan Islam, para pemikir Islam, para orang-orang yang mempunyai kapabilitas di wilayah Islam, yang mana pada wilayah itu memiliki konsep sendiri, mempunyai latar belakang keilmuan, dipersilahkan untuk dia bisa mentafsirkan atau menggambarkan, mengkontekstualisasikan atas Islam, sehingga mampu bisa menjawab problematika yang ada. Dari Zuli Qadir ini, pemahaman atas narasi yang dia kembangkan adalah bagaimana nilai dari kebenaran itu tidak stagnan, sehingga kalau dilihat pada nilai ini, wacana Islam liberal adalah istilah yang sering diadopsi oleh pemikir Barat, tokoh yang menjadi gambaran para Islam mempunyai pikiran Islam liberal, yakni misal dari Charles Guzman, yakni tradisi yang mempunyai dasar pemikiran tentang berpikir liberalnya, dan juga ikut juga atau menggunakan mazhab kritik dari Habermas, dari dua tokoh-tokoh yang memang bukan pada wilayah yang umum dari Islam kita, yakni dari timur, yakni dari asal Islam lahir istilahnya, yakni dari Arab, yakni dari Hadratul Rasul, mencoba untuk melihat Islam yang diambil atau mencoba melihat dari pendapat Barat, sehingga terasa dari Islam liberal adalah nilai-nilai yang cenderung westernisasi, mencoba pemahaman yang kebarat-baratan, pemahaman yang dinilai rasional, pemahaman yang mendalihkan atas pikiran-pikiran yang tidak hanya timur tetapi juga adaptif dan sangat
kontekstual melihat perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi dari Islam liberal ini sangat jauh, kalau saya gambarin sangat jauh pada ruh Islam, yang mana nilai-nilai atau petunjuk maksud dari Tuhan dia jauh, maksudnya itu pun tidak dia dapatkan. Hanya kalau saya gambarin adalah maksud untuk ya dikatakan dia non diskriminatif, akan tetapi menyalahi dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau saya menyerang dari Islam liberal adalah mereka mencoba tidak hanya melihat Islam yang radikal misalnya ya, yang mempunyai gambaran sesuai dengan nas yang dari pikiran dari Islam radikal itu, berani untuk action, untuk merusak sana sini. Tetapi counter dari Islam liberal tidak menyerang pada nilai Muslim itu. Jangan lupa yang dikatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang masalah adalah Muslim, yang tidak diartikan al-Muslim ya'lu wa la yu'la alaih. Maka di sini kritik atas Islam liberal itu sangat banyak karena konstruk yang dibangun belum sangat matang, dan dari segi diksi yang diambil memang sudah bermasalah. Nah, ini pemahaman kita tentang Islam liberal. Terima kasih, teman-teman bisa komentar, teman-teman bisa mendiskusikan untuk bisa mengkritisi atas gambar Islam liberal, dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.